Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini, saya telah berjanji untuk mendemonstrasikan analisis kuantitatif dengan metode Redfield. Pada kesempatan kali ini menindaklanjuti analisis yang telah saya upload sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan single fase atau fase tunggal saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba hal yang lebih kompleks, yaitu analisis kuantitatif komposisi fase dengan software Yetika tentunya. Nah, kita mulai dari membuka dulu. Nah, saya pada video ini, saya harap teman-teman sudah memahami bagaimana menganalisis secara kualitatif, yaitu memilih database yang cocok dengan data pengukuran kita. Untuk lebih detailnya ada di video sebelumnya yang berkaitan dengan analisis kualitatif. Nah, jadi sebelum kita menganalisis secara kuantitatif, tentunya kita harus mendapatkan model. Modelnya itu dari database itu tadi, dari analisis kualitatif tadi. Nah, sekarang ini saya skip untuk memperoleh datanya. Jadi analisis kuantitatif itu sangat bergantung kepada model yang kita pilih. Jadi kalau nanti modelnya itu kurang tepat, hasil analisis secara kuantitatifnya itu akan tidak bagus, tidak baik seperti itu. Jadi saya harap untuk memilih model tersebut, kita harus sangat melakukan kaidah kehati-hatian seperti itu. Nah, jadi sekarang saya mulai dulu. Jadi di sini saya sudah memasukkan model-modelnya seperti ini. Jadi jadi intinya kalau misal kita mau input data model kita atau database tadi dengan menggunakan ini, klik kanan, terus read paste from zip file, kita harus hati-hati untuk nanti kita demonstrasikan aja lah, salah satu aja ya, AL2O3 nya yang saya ganti. Jadi ini terus corundum. Nah, di sini tuh ada. Nah, di sini namanya adalah AL, tapi di sini tipe atau nama kimianya itu selalu O. Jadi ketika input database itu tadi, kita harus hati-hati. Jadi nggak boleh langsung klik OK. Kita harus ini dibuang dulu aja lah. Nah, ini harus hati-hati. Jadi kita harus memilih yang sesuai dengan ini tadi unsurnya. Karena AL2O3 itu bilangan AL, bilangan oksidasinya 3, berarti kita pilih AL plus 3. Begitu juga untuk oksigennya, O-2. Nah, setelah ini kita perlu mengecek apakah nilainya itu seperti pada sudah sesuai dengan data inputnya. Cara mengeceknya seperti ini. Jadi kadangkala itu lattice-nya itu tidak space group nilai space group ini itu lattice-nya atau bentuk isinya itu tidak seperti pada database.
maksud saya itu kadang di sini benar space groupnya seperti ini tapi lattice-nya nah di sini kan heksagonal. Nah, untuk menghindari kesalahan itu tadi, saya lebih cenderung untuk memasukkan number space groupnya. Di sini kan 167. Jadi saya klik 167 terus di enter. Nah, kalau sudah seperti ini sudah cocok. Oh ya, harus hati-hati ini bentuknya karena di sini heksagonal. Jadi di sini pun juga harus heksagonal. Nah, terus nilai parameter kisinya bagaimana atau konstanta kisinya. Di sini ada konstanta kisinya 4,7603 sudah sesuai. Alfa beta gamanya juga sudah sesuai sudutnya maksud saya. Terus bagaimana situs atomnya dari anion maupun kationnya. Nah, di sini jika dilihat secara seksama tentunya dia akan bernilai sesuai dengan database-nya. Kalau di sini katakanlah yang AL plus 3-nya itu terisinya itu 0,5 atau 1, sedangkan di sini itu 0, yang posisi X-nya ya. Yang posisi X-nya di sini 0,5, di sini 0, tentu harus kita rubah. Nah, kalau sudah cocok antara keduanya, ya sudah kita. Tapi sebelum kita kita harus Nah, nilai N ini itu adalah pembagian dari mult ini, nilai mult masing-masing dibagi dengan general mult atau keseluruhan kemungkinan posisi. Jadi harus kita set all atom for occupancies. Jadi 12 bagi 36 tentunya sepertiga, jadi nilainya akan 0,33. Nah, sedangkan yang O karena di sini bilangannya itu 18, sedangkan keseluruhannya 36, 18 bagi 36. Jadi seperti itu. Nilai N itu adalah pembagian antara mult dengan general mult. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, selanjutnya datanya. Nah, ini nilai ini itu harus disesuaikan dengan instrumen yang kita gunakan. Harus sudah oke. Terus ya. Nah, selanjutnya seperti kemarin kita melakukan analisisnya. Jadi ini kita simpan dulu modelnya, terus kita save as dulu dengan soalnya kalau Riatika ini ketika kita menggunakan model terus kita harus istilahnya kita refinement, nah nanti itu datanya pasti akan rusak. Nah, untuk menghindari input-input yang melelahkan seperti tadi, kita ini lagi lah kita save as supaya bentar save as coba satu. Nah, sekarang karena sudah memiliki model ini tadi, kita sekarang masuk ke bagian refinement. Sebenarnya langkah-langkahnya itu mirip dengan apa yang pernah kita lakukan di video sebelumnya yang berkaitan dengan single fase atau fase tunggal saja. Jadi kita masukkan ini dynamic. Nah, start. Ini saya merekomendasikan untuk tidak mencentang update, soalnya kalau kita step-step terus ini update terus klik finish, nanti itu nilainya pasti nilai dari refinement tadi kita. Nah, kalau misalkan kita sudah yakin bahwa apa yang telah kita lakukan, refinement yang telah kita lakukan itu sudah cocok, baru kita klik update, baru klik finish, seperti itu. Nah, jadi seperti ini.
tampilan awalnya. Nah, saya biasanya untuk me, apa namanya meyakinkan bahwa modelnya itu udah sesuai, biasanya saya otak-atik apa namanya nilai intensitasnya secara manual. Ini apa namanya face skillnya itu enggak saya refinement dulu, ini hanya feeling-feelingan saja. Jadi oke, itu masih terlalu rendah, terlalu rendah juga berarti kalau berarti yang harus diturunkan itu yang ini fase keduanya. Nah, coba lihat, coba teman-teman lihat ini. Nah, di sini ini tuh kalau dia posisi birunya itu ada di atas berarti itu fase pertamanya, kalau dia di bawah berarti fase kedua. Nah, jadi kalau ini intensitasnya fase kedua itu masih terlalu tinggi, ini tuh harus diotak-atik sendiri dengan feeling. Jadi kenapa kok harus dilakukan seperti itu, supaya ketika belum di refinement pun ini tuh T-square-nya itu ada di sekitaran nilai 51, 50 maksudnya. Kalau di daerah rentang itu uh, refinement-nya itu akan mudah seperti itu. Jadi ini adalah pertanda baik untuk melakukan refinement. Nah, terus baru kalau sudah seperti ini, kalau nilainya G-square-nya itu di sekitaran 50, saya sudah baru berani untuk melakukan refinement. Kalau nilainya ini masih terlalu tinggi, ya nanti apa namanya kita harus mencari modelnya. Atau kalau memang teman-teman masih yakin dan ini belum, ya seperti itulah, kalau udah yakin baru tetap mau melakukan refinement ya silakan, nggak apa-apa. Ini hanya apa namanya tips dan trik dari saya. Nah, baru langkah pertama untuk refinement itu tentunya itu dari refinement parameter global. Parameter global itu ada dua, background sama sample displacement. Jadi di sini tuh kenapa kok kita harus merefine parameter global? Kalau kita lihat di sini tuh data XRD itu plotnya itu setiap 0,02 derajat. Jadi setiap 0,02 derajat itu akan ada satu data. Jadi di sini ada banyak sekali data. Nah, kalau teman-teman lihat, perhatikan juga. Background kan bukan puncak-puncak tajam ini loh. Jadi puncak-puncak background itu adalah yang di sini, yang selain puncak-puncak di sini. Jadi kalau dilihat secara seperti ini, berarti kan ada banyak data dari mulai 10 sampai 20. Ini adalah background. Begitu juga dari sini sampai sini. 26 sampai 34 berarti itu yang background. Sedangkan data puncaknya itu hanya dikit dibandingkan data backgroundnya. Makanya kita merefine paling cepat dulu adalah background dahulu dan kemudian sample displacement, seperti itu. Jadi karena ini bentuknya itu lurus, saya hanya menggunakan B0, B1 sama B2, hanya tiga ini. Pasti nanti nilainya turun jauh. Nah, ini kan dari 71 ke 42, seperti itu.
Nah, terus lanjut ke sampel displacement. Nah, nilainya turun lagi sampai 30. Turunnya terlalu banyak. Nah, baru setelah ini apa yang saya refinement itu sama sebenarnya sama yang dua fase kemarin. Jadi saya lebih senang ketika posisi puncak antara model dan data pengukuran kita itu harus saling saling pas gitu loh ininya posisinya. Jadi nanti itu ketika kita merubah-rubah intensitasnya itu baru baru enak. Maksudnya kalau misal ini apa namanya posisinya belum pas, katakanlah modelnya itu ada di sebelah kiri atau sebelah kanannya data pengukuran. Nah, tentunya nanti intensitasnya itu akan menyesuaikan dengan apa yang ada di bawahnya. Kalau intensitasnya itu misal modelnya itu di sini, sedangkan intensitas tertinggi dari data pengukuran di sini, nah nanti dia akan turun ke bawah sampai sini. Jadi intensitasnya itu tidak akan match dengan data pengukuran. Makanya posisi pertama itu posisi itu paling penting untuk melakukan uh, refinement. Jadi apa aja yang apa namanya refinement posisi itu apa aja? Pertama itu lattice parameter, kemudian posisi atom. Nah, saya sangat jarang sekali mengotak-atik posisi atom. Terutama saya nggak pernah melakukan refinement untuk posisi khusus. Posisi khusus itu seperti 0, 0 setengah, 0,25 seperempat, 3 per 4, sepertiga, 2 per 3 itu nggak pernah saya lakukan. Karena itu bilangan khusus. Teman-teman kalau mau lebih detailnya ada di buku tentang kristalografi seperti itu. Ada di buku apa namanya? Kuliti, dan ya ada banyak lah. Bisa teman-teman pelajari nanti untuk mengetahui kenapa kok ini nggak boleh. Nah, terus kita harus refinement parameter gizinya dulu. Berarti kan ini satu-satu. Selanjutnya baru intensitasnya. Selanjutnya baru fase yang kedua. Saya merekomendasikan refinementnya satu-satu ya. Saya sering kali nyoba langsung dua, kadang-kala hasilnya nanti G-square-nya, RP, RWP-nya itu lebih bagus ketika satu persatu. Maksudnya lebih bagus itu uh, nilai RP, RWP, G-square, dan R-brag nanti lebih kecilan, lebih lebih kecil lagi ketika refinementnya itu satu persatu. Nah, baru okay. Nah, baru sebenarnya enak kalau Rietika itu. Jadi di sini itu parameter global, terus urut dari terus kemudian V fasenya untuk refinement parameter gizi dan V scale. Baru setelah itu ini. Nah, ini juga pun satu persatu. Untuk nilai yang diizinkan untuk U, gam 0, asimetri itu ada rentang 0 sampai 1. Nah, untuk kenapa kok nilai selain di rentang itu nggak diperbolehkan itu nanti itu berkaitan dengan bentuk dan bentuk model dengan bentuk puncak pengukuran seperti pada video sebelumnya yang single fase. Yang maksud saya analisis kuantitatif yang single fase. Nah, baru setelah itu ini turun lagi. Nah, baru ini.
Selanjutnya gam nolnya. U itu berkaitan dengan lebar, gam nol itu berkaitan dengan ekornya. Dia ekornya itu berbentuk Lorentzian atau Gaussian. Kalau nilainya 0 berarti Lorentzian, kalau 1 berarti Gaussian. Terus nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada kondisi khusus, yaitu pada kondisi di mana ketika di sini itu model terlalu ketinggian, sedangkan pada daerah sini modelnya itu kurang tinggi. Jadi kalau dilihat skala yang hijau itu, hijaunya itu puncak, hijaunya itu berada di bawah, kemudian di sini uh, puncak hijaunya itu ke atas. Nah, ini menandakan bahwa kita bisa merefinement parameter lain selain itu tadi. Kita kan sudah mentok tadi. Nah, baru kita bisa merefinement overall thermal. Nah, ini refinement overall thermal itu boleh dilakukan ketika memang histori sejarah dari perlakuan sampel kita itu pernah mengalami perlakuan pemanasan. Jadi kita bisa menggunakan parameter ini ketika memang histori dari sampel kita itu ada treatment, ada heat treatmentnya. Ya, jadi kita centang ini step. Nah, ini seperti ini. Baru setelah itu, balik lagi yang di sini. Oke, maaf ya. Nah, nilainya sudah turun lagi. Nah, sebenarnya ini masih bisa dilakukan analisis lagi yang berkaitan dengan prefer orientation value di sini. Nah, nilai ini tuh bisa diperoleh dari lihat melalui view output. Dilihat dari sini. Tadi, nah, untuk yang nilai ini adalah phase 1-nya. Atau fase pertama, ini fase keduanya. Nah, untuk mencari memilih mana yang bisa dilakukan refinement-nya, maksudnya refinement prefer orientation-nya, itu ketika nilai di sini dari keseluruhan yang misal fase pertama itu dilihat dari perbedaan div itu perbedaan. Jadi perbedaan yang paling tinggi, baik itu nilainya positif maupun negatif. Di sini kebetulan nilai yang paling tinggi itu 2600 nilainya ya, besarnya. Kalau nanti di sini ada, kalau misal ini bukan 2600 tapi minus 2600 dan nilai minus 2000 atau nilai angkanya saja 2006 minus 2600 kan berarti angkanya 2600, itu yang paling tinggi. Jadi yang kita gunakan di sini fase pertama itu 022, bidang kristalnya itu 022. Nah, sedangkan yang di fase kedua kita juga harus amati mana yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi kan ini. Kalau misal ini yang paling tinggi, misal katakanlah ini 2000 minus 2000 dengan ini 1800 juga, nanti yang dipilih yang ini. Kebetulan ini adalah yang ini paling tinggi, berarti 116, berarti kita harus ingat-ingat dulu. Fase pertama tadi 022, ini harus dicentang. Nah, nilai PO value pun itu ada syarat batasnya, yaitu nilainya itu ada rentang 0 sampai 1, seperti pada U, gam 0 sama asimetrinya. Baru ini di oke. Nah, seperti itu. Nah, nilainya kan di bawah 1, jadi masih diizinkan. Nah, ini tadi 116. Ini jangan lupa dicentang. Step. Nah, seperti ini. Lantas informasinya ada di mana? Nah, informasinya di sini. View output ada di paling bawah. Pertama itu ada airbrak 5,4. Ini masih
masih kurang bagus. Ini 1,32 biasanya di bawah 5 lah yang bagus. Berarti ini menandakan kalau model yang saya pilih yang fase kedua tadi apa, AL2O3 itu masih belum pas. Tapi kalau melihat dari nilai G-square, RP, RWP-nya, jadi apa namanya, paling tidak nilai maksimum yang diizinkan ketika menggunakan software Rigetika ini yaitu G-square-nya itu di bawah 4, RWP-nya di bawah 20, RWP sama RP-nya itu di bawah 20 untuk Rigetika. Nah, baru ya, ini atau teman-teman bisa lihat. Nah, ini berarti tadi kan kita mau melihat bagaimana sih komposisi fase dari masing-masing komponen, yaitu yang kalau di sini itu MgO sama Al2O3. Jadi fase pertamanya jadi di sini fase pertama ini adalah punyanya MgO. Kalau ini molar atau mol. Maksudnya itu mol, persentase mol, berat mol. Kali ini persentase berat. Nih. Nah, karena ini sejarahnya itu nilai perbandingan masing-masing komponen itu awalnya niatnya itu adalah 50% mol MgO sama 50% mol Al2O3 atau korundum. Jadi gabungan dari korundum dan periklas. Nah, ini nilai ini itu yang paling dekat, sudah sangat dekat. Maksudnya tadi kan campuran awalnya dari 50-50, sedangkan hasilnya adalah 51 setengah dan 48 setengah. Ya lumayan baik lah Mas Ian. Jadi yang harus diperhatikan bahwa model itu database yang kita pilih itu sangat sangat mempengaruhi hasil refinement kita. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati untuk memilihnya. Oke, kiranya sekian dari apa yang untuk mau menampilkan ini bisa di apa namanya, file save as PNG. Jadi nanti di save untuk men-save ininya apa namanya, grafiknya nggak bisa. Oh iya, nah baru di save. Nanti bisa dilihat di sini seperti itu. Ya mungkin kiranya cukup sekian dari saya. Semoga sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat malam dan salam sejahtera.